Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1313 Kehilangan Bodoh. Setiap orang memiliki harga diri. Awalnya, Wu Tianze adalah pria yang sangat arogan. Pria yang tidak menganggap serius wanita dan bahkan memperlakukan mereka seperti mainan. Sekarang setelah Li Ruoxi dan Su Piaomiao memandang rendah dirinya, dia menjadi semakin geram dan marah. Siapa yang tidak merasa sombong, jadi dia langsung saja mengatakan kebenarannya. Kita semua orang dewasa, bukan orang bodoh. Bukankah tujuan mengobrol dengan seseorang adalah untuk lebih dekat? Bukankah itu hanya untuk keinginan kecil di hati masing-masing? Jadi sekarang dia mengatakannya secara langsung dan menatap kedua wanita itu. Sangat langsung dan lugas, dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan kedua wanita itu. Ia punya modal untuk bersikap sombong, bahkan ingin menaklukkan kedua wanita itu secara langsung dengan kekuasaannya. Li Ruoxi hampir kehilangan kesabarannya, tetapi Su Piaomiao melihat Ji Fei kembali membawa makanan, dan tatapannya sudah tertuju pada wajah Wu Tianze. Sedikit kejahatan melintas di matanya, dan dia meraih Li Ruoxi dan berkata, "Suamiku sudah kembali." Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Ji Fei. Ketika Li Ruoxi mendengar Ji Fei kembali, dia segera berbalik dan mengerti apa yang dimaksud Su Piaomiao. Dia berdiri dengan cepat dan berkata, "Suamiku." Baru saja Li Ruoxi tidak duduk. Wu Tianze juga tidak mempedulikan bentuk tubuhnya, dia hanya melihat kecantikannya. Sekarang melihat Li Ruoxi berdiri, tidak hanya sosoknya yang mempesona dan seksi, tetapi yang lebih penting, dia adalah seorang wanita hamil, jelas hamil 2 atau 3 bulan. Kenyataan bahwa seorang wanita hamil bisa begitu cantik, begitu seksi, dan memiliki bentuk tubuh yang sempurna benar-benar membuatnya tergila-gila. Hasrat posesif pun bangkit seketika dan membara dengan hebat. Li Ruoxi berlari ke arah Ji Fei, merentangkan tangannya, mengaitkan leher Ji Fei, dan mengangkangi pinggangnya dengan kakinya, bagaikan bayi yang melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya. Kini setelah ia menguasai ilmu bela diri, meski sedang hamil, tubuhnya tetap ringan dan lincah, sehingga ia bisa melakukan gerakan-gerakan sulit seperti itu dengan mudah. Ji Fei mencium wajah Li Ruoxi. "Apakah kamu lapar, istriku?" Wajah Li Ruoxi penuh dengan rasa manis dan dia mengangguk dengan gembira. Su Piaomiao sudah berkata dengan senyum nakal, "Suamiku, kita tidak lapar. Tetapi ada seorang pria lapar yang lapar, dan dia bilang dia menyukai kita." Setelah mengatakan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Li Ruoxi juga tertawa. Haha, kedua wanita itu tertawa makin bahagia, dan mereka tak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Ji Fei tidak menyangka Su Piaomiao akan memanggilnya suami, dan tertegun sejenak. Tetapi saya segera menyadari bahwa dia sengaja mencoba membuat Wu Tianze tertekan. "Karena kedua istrimu lapar, mari kita mulai makan." Sambil berbicara, dia berjalan di bawah payung dan duduk. Demi membuat Wu Tianze kesal, kedua wanita itu, Li Ruoxi dan Su Piaomiao, sengaja bersikap sangat akrab dengan Ji Fei, bahkan membiarkan Ji Fei menyuapi mereka makanan dengan mulutnya. Wu Tianze merasa amarahnya seperti gunung berapi yang meletus dalam sekejap dan tidak dapat dikendalikan lagi. Wah, dia mengangkat kakinya dan menendang pasir di tanah, ingin mengotori makanan Ji Fei dan melihat bagaimana mereka akan memakannya, bagaimana mereka akan menunjukkan cinta mereka. Namun ketika pasir yang ditendangnya hendak mencapai Ji Fei dan dua orang lainnya, seperti embusan angin yang bertiup di sekitar mereka, pasir itu berubah arah dan berputar balik, semuanya masuk ke mulut dan pakaian Wu Tianze.
bahkan matanya pun dipenuhi pasir. Ji Fei dan dua orang lainnya saling berpandangan, semuanya dengan senyum mengejek di wajah mereka. Mereka berpikir bahwa karena mereka orang jahat, ini seharusnya hanya hukuman kecil. Bah, Wu Tianze mulai meludah ke tanah dan menggosok matanya dengan tangannya. Dasar tidak berpendidikan, kau benar-benar meludah kemana-mana, Li Ruoxi menegur dengan dingin. Mungkin dia tidak punya orang tua, dia hanya anak adopsi. Su Piaomiao bahkan lebih kejam. Ketika Wu Tianze mendengar kata-kata ini, rasanya seperti tersambar petir. Dia merasa seolah-olah bekas lukanya telah terbuka. Sangat menyakitkan. Ia berasal dari keluarga Wu, salah satu dari 4 keluarga besar di Longdu. Setelah kematian Wu Ziliang dan Wu Ziguo, keluarga Wu tidak memiliki keturunan, jadi mereka mengadopsi Wu Tianze, yang diadopsi saat ia masih kecil, sebagai pewaris keluarga Wu. Dia sekarang mewakili keluarga Wu, salah satu dari 4 keluarga besar di Longdu, dan merupakan tuan muda yang dikagumi dan diirikan oleh banyak orang. Sekarang dikatakan sebagai seorang bajingan. Ini sungguh memalukan. Kamu ingin mati, aku. Tianze, ada apa denganmu? Saat Wu Tianze hendak marah, ia diganggu oleh suara seorang wanita yang khawatir dan cemas. Li Ruoxi dan yang lainnya melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita berambut panjang mengenakan bikini dan kacamata hitam berlari cepat. Dia menatap Wu Tianze dengan cemas di wajahnya dan bertanya dengan khawatir. Orang yang datang bersama wanita itu sebenarnya adalah Angel, yang mengenakan rok renang. Angel juga terkejut melihat Ji Fei dan Li Ruoxi. Saat pandangannya tertuju pada Su Piaomiao, dia melihat sebagian besar tubuhnya bersandar dalam pelukan Ji Fei. Belahan dadanya terlihat jelas oleh Ji Fei, dan dia tiba-tiba merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Ji Fei menyukai wanita lain dan tidak menyukai dirinya sendiri. Malaikat, ketika Li Ruoxi melihat Angel, dia langsung berteriak kegirangan dan melambai padanya. Angel berjalan cepat. Ruoxi, mengapa kamu ada di sini? Dia melirik Ji Fei. Ji Fei tersenyum. Kebetulan sekali. Angel mengangguk. Di sisi lain, Wu Tianze mampu membuka matanya dengan bantuan wanita itu. Tetapi matanya merah dan bengkak seperti 2 buah stroberi merah, dan dia tampak sangat malu. Namun, saat dia melihat Angel, amarahnya langsung terpendam. Tujuan kunjungannya kali ini adalah Angel. Sebelumnya, Wu Ziliang ingin mengejar Angel dan menjadi agen Angel, tetapi dia dibunuh oleh Ji Fei. Dia seperti kodok yang tidak sempat memakan daging angsa. Dia tidak mau menerima ini dan ingin agar Angel membalaskan dendamnya terhadap keluarga Wu. Jadi, dia ingin meninggalkan kesan yang baik di depan Angel. Sekarang setelah dia melihat Angel mengenal Ji Fei dan yang lainnya, dia menahan amarahnya. Angel, apakah ini temanmu? Angel mengangguk. Tuan Wu, apakah Anda sedang mengalami konflik? Wu Tianze merasa sedikit kesal. Tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, dialah yang berinisiatif untuk memulai pembicaraan. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa dia ditolak? Lebih mustahil lagi kalau saya bilang sengaja ingin menendang pasir untuk menyakiti mereka. Tapi ujung-ujungnya malah saya yang dapat masalah, kan? Rasanya seperti orang bodoh memakan Coptis chinensis, tidak mampu mengungkapkan rasa pahitnya. Akhirnya, dia menahan diri dan tersenyum tipis. Salah paham, aku hanya salah paham sedikit dengan mereka. Setelah mengatakan itu, dia memeluk wanita yang membantunya memilah pasir. Lan, aku baik-baik saja. Masih ada kemarahan di mata wanita itu, dan dia jelas tidak puas melihat Wu Tianze menderita kerugian. Dia ingin berbicara. Tetapi ketika dia melihat Wu Tianze menghentikannya dengan matanya, dia menahan diri.
Dia tahu bahwa dia bukan tipe Wu Tianze. Tetapi Wu Tianze telah berjanji bahwa selama dia bisa mendapatkan Angel, dia akan membuat Donglan terkenal dan menjadikannya ratu baru industri film dan televisi. Untuk menepati janji ini, dia sengaja mengundang Angel ke Beihai untuk menciptakan peluang bagi Wu Tianze. Donglan menatap Angel. Angel, jadi dia temanmu, kenapa kamu tidak mengenalkannya pada kami? Meski nadanya sopan, namun terdengar jelas ketidakpuasan dalam suaranya, bahkan penuh dengan sarkasme. Angel sudah mendengar bahwa ada perseteruan di antara mereka, dan dia tentu saja tidak senang. Su Piaomiao sudah mulai tertawa. Bab 1314 hidup ini tidak dijalani dengan sia-sia. Wanita seperti dia dapat ditaklukkan hanya dengan satu senyuman. Jika Li Ruoxi dan Angel adalah wanita cantik di bumi, maka Su Piaomiao dapat dikatakan sebagai peri. Setiap gerakannya menyingkapkan pesona wanita yang tak ada habisnya dan berbagai gaya kewanitaannya. Itu seharusnya hanya ada di surga dan jarang terlihat di bumi. Tawanya yang tiba-tiba membuat hati Angel dan Donglan tergerak. Mereka tidak pernah menyangka ada wanita secantik itu di dunia. Angel bahkan melirik Ji Fei sekilas. Sepertinya alasan mengapa dia tidak tertarik pada mereka di masa lalu adalah karena mereka tidak cukup cantik. Apakah kamu tidak tertarik pada Su Piaomiao sekarang? Dia tidak tahu hubungan antara Su Piaomiao dan Ji Fei dan yang lainnya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa salah satu alasan utama mengapa Ji Fei menjauh dari mereka adalah karena mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Karena dia ditakdirkan untuk menekuni jalur seni bela diri. Li Ruoxi adalah istrinya, jadi tentu saja dia harus membawanya. Penambahan Su Piaomiao membentuk formasi langit dan bumi, yang memungkinkan 3 orang untuk meningkat pada saat yang sama. Ini juga merupakan alasan mengapa ia menerima Su Piaomiao. Tentu saja, alasan utama lainnya adalah saat kultivasinya terus mendalam. Ia menemukan bahwa pikiran ketiga orang itu menjadi semakin terhubung, dan kadang-kadang ia bahkan dapat merasakan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan batin Su Piaomiao. Hati seorang wanita telah tertambat padanya. Bagaimana mungkin Ji Fei menolaknya? Ketiga orang itu menjadi satu kesatuan, atau satu tubuh. Hubungan semacam ini tidak ada bandingannya dengan siapapun. Karena alasan inilah dia menolak Seng Lingyun tetapi tidak Su Piaomiao. Malaikat, benar, kamu sangat cantik, namaku Su Piaomiao. Su Piaomiao baru saja mendengar Li Ruoxi meneriakkan namanya, dan dia berjalan maju sambil tersenyum dan meraih tangan Angel. Halo, Angel menjawab dengan sopan. Su Piaomiao mendekatkan wajahnya ke Angel, berpura-pura misterius dan berkata, sudah kubilang, menjauhlah dari Wu Tianze di depanmu. Dia orang mesum. Fiu, setelah Su Piaomiao selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Haha. Li Ruoxi juga tertawa ketika mendengarnya. Angel tidak menyangka dia akan berbicara begitu langsung. Sedangkan Wu Tianze, dia tentu tahu pria macam apa dia dan sangat membencinya. Itu hanya kebetulan hari ini. Sekarang setelah Su Piaomiao mengingatkannya, dia buru-buru menatap Ji Fei. Khawatir kalau Ji Fei akan curiga. Ji Fei tersenyum dan pura-pura tidak peduli. Apa katamu? Pada saat ini, Wu Tianze baru bereaksi, menatap Su Piaomiao dan memarahinya dengan kasar. Bukankah kau baru saja menghampiri kami seperti banteng yang sedang birahi dan mengatakan kau menyukai kami? Mengapa kau tidak mengakuinya setelah beberapa saat, kau bahkan lebih bernafsu? Su Piaomiao bertanya balik, berpura-pura terkejut dan bingung. Wu Tianze hampir gila. Citranya hancur total, ia menjadi bahan tertawaan dan kehidupan yang menyedihkan. Angel tidak tahu hubungan antara Su Piaomiao dan Ji Fei.
Tetapi dia tahu bahwa siapapun yang bisa bersama Ji Fei pasti dapat dipercaya. Selain itu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Wu Tianze, dan dia selalu tidak senang dengan apa yang disebut pertemuan kebetulan dengan Donglan ini. Terima kasih atas pengingatnya, aku akan mengingatnya. Dalam satu kalimat, itu menunjukkan bahwa dia memiliki pendapat yang sama tentang karakter Wu Tianze. Wu Tianze menjadi semakin kesal saat mendengar ini. Citranya hampir ternoda sepenuhnya. Kamu hanya bicara omong kosong dan sengaja menjebakku. Donglan juga marah, tapi hatinya lebih gembira. Fakta bahwa Wu Tianze menyukai Angel membuatnya penuh rasa iri dan cemburu. Sekarang identitas Wu Tianze adalah sebagai orang dengan potensi terbesar. Tentu saja, dia juga ingin memiliki pria seperti itu. Tetapi karena dia tidak menyukainya, dia harus puas dengan yang kedua terbaik dan membantu Wu Tianze mengejar Angel. Dan dia hanya bisa menjadi teman tidur Wu Tianze. Sekarang, di bawah pengaruh Su Piaomiao, Angel memiliki kesan buruk terhadap Wu Tianze dan bahkan tampak mengejek Wu Tianze. Wu Tianze tentu saja akan membencinya, ditambah dengan kebencian keluarga Wu terhadap Angel. Bukankah itu kesempatan baginya? Angel, kamu tidak bisa mendengarkan orang lain. Apakah kamu tidak percaya pada karakter Tuan Wu? Sengaja memasang jebakan untuk Angel, mendengarkan orang lain, kita bukan orang lain. Kita adalah saudara. Li Ruoxi mencibir. Angel sangat senang karena Li Ruoxi memperlakukannya seperti saudara perempuan, dan langsung mengangguk, ya, Ruoxi, kita adalah saudara perempuan. Oh, apa maksudmu? Apakah kalian semua adalah wanitanya pria itu? Donglan sengaja memprovokasi Wu Tianze dan mengambil kesempatan untuk mendiskreditkan beberapa orang. Angel sedikit tidak senang dan ingin berbicara, tetapi Ji Fei tersenyum dan berkata, saya menantu yang tinggal di rumah dan hidup dari wanita. Bagaimana saya bisa mendapatkan berkah memiliki begitu banyak wanita? Dahi, Li Ruoxi, Angel dan Su Piaomiao memandang Ji Fei secara bersamaan, tidak mengerti mengapa dia akan melukai dirinya sendiri. Wu Tianze, yang hendak marah, mendengar identitas Ji Fei dan langsung merasa bahwa statusnya telah meningkat berkali-kali lipat. Dia bahkan lebih percaya diri dan sombong. Lan, kita bertemu karena takdir. Itu semua hanya kesalahpahaman tadi. Sudah berakhir. Bagaimana kalau kita pergi makan malam bersama? Dia menghentikan Donglan dan menatap Li Ruoxi dan yang lainnya lalu bertanya. Li Ruoxi dan yang lainnya sangat kesal dan hendak menolak, tetapi Ji Fei segera mengangguk. Bagus, makan saja sesuatu. Aku belum kenyang. Li Ruoxi dan Su Piaomiao menatap Ji Fei dengan mata indah mereka, bertanya-tanya apa yang salah dengannya. Ji Fei pura-pura tidak melihatnya, menatap Wu Tianze, dan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak punya uang untuk mentraktirmu makan besar, bagaimana kalau kita pergi Wu Tianze merasa paru-parunya akan meledak. Dia adalah putra tertua keluarga Wu di Longdu, tetapi dia harus bersikap ala Belanda saat mengundang orang untuk makan malam. Jika hal ini disebarkan dan diketahui orang lain, bukankah dia akan ditertawakan sampai mati? Menatap Ji Fei, saya pikir dia hanya menantu yang tinggal di rumah. Seorang gigolo, dia mungkin tidak punya uang dan takut menjadi miskin. Oh, dia terkekeh. Tidak perlu bersikap ala Belanda. Aku akan mentraktir kalian semua makan, termasuk kamu, si gigolo. Dia sengaja menunjuk Ji Fei dan menekankannya. Wow. Hebat, dia benar-benar orang kaya. Kalau saja aku punya uang sebanyak Tuan Muda Wu, aku bisa menggait gadis-gadis di mana saja. Setiap hari aku akan terjaga dan berkuasa, dan mabuk-mabukan di ranjang wanita cantik. Minumlah anggur terpanas dan menggait gadis-gadis tercantik. Ji Fei akhirnya menunjuk Li Ruoxi, Su Piaomiao, dan Angel.
taruh dia, dan dia bersama-sama di tempat tidur. Li Ruoxi, Su Piao Miao, dan Angel menatap Ji Fei seolah-olah dia orang bodoh. Apa yang salah dengan Ji Fei? Kenapa dia bertingkah tidak normal tanpa alasan, seolah-olah dia lapar dan tidak peduli apa yang dia makan, seperti wanita? Kuncinya, jika Ji Fei mau, dia tidak akan menolak satupun. Ketika Wu Tianze mendengar kata-kata ini, hatinya bergetar hebat. Ia berpikir bahwa jika ia memiliki berkah ini, hidupnya tidak akan sia-sia. Wu Tianze menjadi lebih bertekad untuk tampil baik, menaklukkan wanita-wanita ini, dan kemudian ada kilatan niat membunuh di matanya, dan dia ingin membunuh Ji Fei yang menghalangi. Ji Fei tampaknya tidak menyadarinya sama sekali. Ayo cepat makan, 3 gadis cantik, silakan ke sini. Wu Tianze memberi isyarat, mengundang dan memimpin jalan menuju Hotel Beihai di tepi pantai. Bersambung.